warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridawati, mahasiswa dari Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu traktor tangan. Traktor tangan diciptakan di Cina dengan fungsi utamanya untuk mengolah tanah. Namun, sebenarnya traktor tangan ini memiliki banyak fungsi, seperti pompa air, alat processing, trailer, dan sebagainya. Alat ini diharapkan akan berguna di wilayah Indonesia yang terkenal sebagai negara agraris. Letaknya yang berada di jalur Khatulistiwa membawa keuntungan tersendiri bagi kondisi tanah di Indonesia. Berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan, traktor tangan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bahan bakar solar, bahan bakar bensin, dan bahan bakar minyak tanah. Berdasarkan besarnya daya motor, traktor tangan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu traktor tangan berukuran kecil, tenaga penggeraknya kurang dari 5 HP, traktor tangan berukuran sedang, tenaga penggeraknya antara 5-7 HP, traktor tangan berukuran besar, tenaga penggeraknya antara 7 HP. Baik, saya akan menyebutkan bagian-bagian dari traktor tangan. Yang pertama, lampu, yang kedua mesin, yang ketiga kopling, yang keempat kotak roda gigi, yang kelima pegangan bar, yang keenam pemindahan kecepatan jalan, yang ketujuh pegangan rem kopling, yang kedelapan pegangan kontrol, yang kesembilan pegangan tangan kemudi, yang kesepuluh adaptor traksi, ke-11 roda penggerak, dan 12 bingkai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 18270411023. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, yakni Ridawati. Jadi, yang akan saya jelaskan yaitu mengenai bagian-bagian utama dari traktor tangan atau hand traktor. Nah, teman-teman, bagian-bagian utama dari hand traktor ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama tenaga penggerak motor, yang kedua kerangka dan transmisi atau penerus tenaga, dan yang ketiga yaitu tuas kendali. Nah, baiklah yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai tenaga penggerak motor hand traktor. Jenis tenaga penggerak yang sering dipakai pada traktor tangan yakni berupa motor diesel. Tetapi ada juga yang menggunakan motor bensin atau minyak tanah atau kerosin. Daya yang dihasilkan dari penggunaan motor diesel ini kurang dari 12 HP dengan menggunakan 1 silinder. Motor penggerak dipasang pada kerangka dengan 4 buah baut pengencang. Lubang baut pada kerangka dibuat memanjang agar posisi motor dapat digerakkan maju mundur. Tujuannya adalah untuk memperoleh keseimbangan traktor tangan atau hand traktor dan untuk menyesuaikan ukuran dari V-belt yang digunakan. Selanjutnya, yang kedua yaitu kerangka dan transmisi atau penerus tenaga dari traktor tangan. Kerangka berfungsi sebagai tempat kedudukan motor penggerak, transmisi, dan bagian traktor lainnya. Nah, bagian traktor yang dikaitkan dengan kerangka ini dikencangkan menggunakan beberapa buah baut. Mengoperasikan traktor roda 2 dengan 12 transmisi berfungsi memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak ke alat yang bergerak. Jenis transmisi yang digunakan ada beberapa macam seperti pulley, belt, kopling, gigi persneling, rantai, dan sebagainya. Nah, teman-teman, bagian ketiga dari bagian utama traktor yaitu tuas kendali atau kontrol traktor tangan. Tuas kendali adalah tuas yang digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor. Untuk mempermudah jalannya operasional traktor tangan, ada banyak tuas kendali yang digunakan. Namun begitu, banyaknya tuas kendali ini akan mengakibatkan traktor menjadi lebih berat dan harganya juga akan lebih mahal. Untuk itu, sekarang banyak diproduksi traktor yang hanya dilengkapi dengan beberapa tuas kendali. Tujuannya agar traktor menjadi lebih ringan dan harganya menjadi lebih murah. Meskipun begitu, kemampuan dari traktor dengan tuas yang lebih sedikit itu jauh
menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan traktor yang mempunyai banyak tuas kendali. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya mengenai bagian-bagian dari tuas kendali atau kontrol dari traktor tangan ini akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Rizkiawan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizkiawan dari kelas PTPB Angkatan 2018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persneling utama traktor tangan. Tuas persneling utama berfungsi untuk memindai susunan gigi pada persneling, sehingga perbandingan kecepatan putar poros motor penggerak pada poros dan poros roda dapat diatur. Traktor tangan yang dilengkapi biasanya mempunyai 6 kecepatan maju dan 2 kecepatan mundur. Kecepatan ini dapat dipilih sesuai dengan jenis pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Sebagai patokan awal dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan 1 untuk membajak tanah dengan mesin rotari. Yang kedua yaitu kecepatan 2 untuk membajak tanah dengan bajak sinkron atau piringan. Kecepatan 3 untuk membajak tanah sawah yang tergenang. Kecepatan 4 untuk berjalan di jalan biasa. Kecepatan 5 dan 6 untuk menarik trailer atau gerobak. Mundur 1 digunakan pada saat operator berjalan dan mundur 2 digunakan pada saat operator naik di trailer atau gerobak. Selanjutnya itu tuas persneling cepat lambat traktor tangan. Tuas ini tidak selalu ada apabila tuas persneling utama hanya terdiri dari 3 kecepatan maju dan 1 kecepatan mundur. Biasanya traktor tangan dilengkapi dengan tuas persneling cepat lambat. Fungsinya sebagai memisahkan antara pekerjaan pengolahan tanah dengan pekerjaan transportasi seperti berjalan dan menarik trailer atau gerobak. Selanjutnya itu tuas kopling utama traktor tangan. Tuas kopling utama berfungsi untuk mengoperasikan kopling utama. Bila tuas dilepas pada posisi pasang atau on, maka tenaga motor akan tersambung ke gigi persneling. Sebaliknya, apabila ditarik ke posisi netral, bebas atau off, maka tenaga mau disalurkan ke gigi persneling. Apabila ditarik lagi, maka tuas kopling utama akan tersambung dengan rem yang berada pada rumah kopling utama. Selanjutnya yaitu tuas persneling mesin rotari traktor tangan. Tuas persneling mesin rotari berfungsi sebagai pengatur kecepatan putar poros PTO. Biasanya ada 2 macam kecepatan dan 1 netral. Apabila hasil pengolahan yang diharapkan halus dan gembur, maka tempatkan posisi tuas persneling mesin rotari pada posisi cepat. Begitu juga sebaliknya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Takwim, NIM 1827041026, kelas PTPB 2018. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengoperasikan hand traktor. Yang pertama, memperhatikan kondisi baut dan mur apakah terpasang dengan baik. Yang kedua, memeriksa V-belt, di mana keadaan V-belt harus dalam kondisi ketegangan yang tepat, di mana apabila V-belt terpasang dengan kendor, maka hal yang dapat terjadi adalah slip yang terjadi pada hand traktor tersebut. Dan apabila kondisi V-belt terpasang dengan kencang, maka hal buruk yang mungkin terjadi adalah V-belt tersebut akan putus. Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan yaitu kondisi bahan bakar. Kondisi bahan bakar pada hand traktor saat ingin dioperasikan harus dalam keadaan full. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem penyeringan bahan bakar. Sistem penyeringan bahan bakar pada hand traktor perlu
diperiksa terlebih dahulu, di mana sistem penyaringan bahan bakar tersebut harus dalam keadaan bersih, sehingga bahan bakar yang mengalir menuju sistem pembakaran dalam keadaan bersih. Nah, selanjutnya sistem penyaringan udara. Sistem penyaringan udara pada hand traktor perlu diperhatikan secara terus-menerus, sehingga kemungkinan terburuk dalam pengoperasiannya tidak akan terjadi. Selanjutnya yaitu sistem pelumasan, di mana setiap komponen yang ada pada traktor tersebut yang sekiranya terus bergerak dan saling bergesekan tentu memerlukan pelumas sehingga tidak terjadi gesekan sehingga tidak menimbulkan panas. Selanjutnya memeriksa kondisi implemen, di mana implemen yang bergerak semestinya diberi pelumas. Selanjutnya memeriksa perlengkapan tangan, di mana perlengkapan tangan pada hand traktor ini harus sekiranya selalu dibawa, semisal perlengkapan tangan yang digunakan untuk menggerakkan implemen. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengoperasikan hand traktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yuniar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa sih yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah menggunakan hand traktor, bagaimana cara menghidupkan dan mematikan hand traktor, serta dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, yang pertama, hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan hand traktor, yaitu yang pertama, traktor ditempatkan pada tempat yang datar dengan ventilasi udara yang baik. Kemudian yang kedua, traktor sudah diperiksa dan dalam keadaan yang baik. Jadi, sebelum menggunakan hand traktor, alangkah lebih baiknya jika melakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk prinsip kerja dari hand traktor sendiri, yaitu ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu tuas kopling utama. Tuas kopling utama diposisikan off atau rem sehingga traktor tidak berjalan pada saat dihidupkan. Kemudian untuk keamanan, semua tuas porsenelan itu diposisikan netral. Kemudian yang kedua yaitu buka keran bahan bakar sehingga terjadi aliran bahan bakar ke ruang pembakaran. Kemudian yang ketiga yaitu gas dibesarkan pada posisi start sehingga ada aliran bahan bakar yang cukup banyak di ruang pembakaran. Kemudian yang keempat yaitu tarik tuas dikompresi dengan tangan kiri untuk menghilangkan tekanan di ruang pembakaran pada saat engkol diputar. Kemudian yang kelima yaitu masukkan engkol dan putar searah dengan jarum jam. Hal ini agar oli pelumas dapat mengalir ke atas melumasi bagian-bagian dari traktor. Biasanya dilengkapi dengan indikator untuk menunjukkan adanya aliran pelumas. Kemudian yang keenam yaitu percepat putaran engkol sehingga akan menghasilkan cukup tenaga untuk menghidupkan motor. Kemudian yang ketujuh yaitu lepaskan tuas dekompresi. Lepaskan tuas dekompresi untuk menghasilkan tekanan, sementara engkol masih tetap diputar sampai motor hidup. Setelah motor hidup, engkol akan terlepas sendiri dari poros engkol. Hal ini disebabkan bentuk pengait engkol yang miring. Kemudian yang ke-8 yaitu geser posisi tuas gas ke posisi idle atau stasioner. Kemudian hidupkan motor tanpa beban kurang lebih 2-3 menitan agar proses pelumasan dapat berjalan dengan baik. Kemudian setelah itu traktor siap untuk dioperasikan. Nah, saat ingin mematikan hand traktor, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu lepaskan beban motor. Kemudian yang kedua yaitu kecilkan gas pada posisi idle atau stasioner sehingga putaran mesin akan pelan. Hal ini dilakukan selama 2-3 menitan. Kemudian yang ketiga yaitu geser tuas gas pada posisi stop hingga motor mati karena tidak ada lagi aliran bahan bakar ke ruang pembakaran. Kemudian yang keempat, tutup keran bahan bakar. Kemudian hal-hal yang diperhatikan pada saat setelah mematikan traktor yaitu yang pertama
gas tidak perlu dinaik turunkan sebelum dimatikan. Kemudian, jangan tergesa-gesa dalam mematikan motor. Karena ketika kita tergesa-gesa, maka kemungkinan akan terjadi hal-hal yang dapat berakibat buruk bagi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu semua tuas dalam kondisi netral. Setiap alat yang kita gunakan pasti memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Untuk hand traktor sendiri, untuk dampak positifnya di mana pekerjaan kita akan lebih cepat selesai dan pekerjaan kita akan lebih ringan. Kemudian efisiensi kerjanya yang maksimal. Berbeda ketika kita melakukan kerja secara manual. Kemudian untuk dampak negatifnya sendiri yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan untuk menggunakan alat tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa para petani kebanyakan berada di desa, dan seperti pula yang kita ketahui bahwa orang-orang yang berada di desa masih minim pengetahuannya tentang teknologi. Kemudian yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan lumayan besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.